pada Google Form. Ada yang diagram batang, ada juga yang pie chart. Yang Asran punya itu pie chart kan, pie chart lingkaran. Terus kalau yang tadi trianggara itu yang apa diagram batang. Nah, ini juga ada semua nanti di sini. Data itu ada kita bisa lihat di sini. Nah, yang pertama kita buka dulu ini SPSS dan kita buat sebentar variabel ininya. Nah, ini yang kita buat itu tunggu semoga saya ingat ya. Misalnya ini kuesioner 1. Itu kan tadi kuesioner 10. Jadi kita harus kode saja ini. Kodenya itu misalnya K1 gitu. Di bawahnya kita misalnya KPK 2 kan. Ini tidak bisa kita tarik. Berarti K3, K4, K5, K6, K7. Salah. Bentar. Tunggu, K3, K4. Aduh. K5, 6. Ya, anggaplah ini pertanyaan 10 ya. 10. Nah, dari semua pertanyaannya ini, kita kan tipenya nanti numerik. Numeriknya itu bisa kita koma dan seterusnya, seterusnya. Tapi ini angka aja. Berarti bukan 1,00 atau apa. Nih, silakan mahasiswa pilih juga. Ini koma bisa, misalnya koma ini mau nanti desimalnya 2, boleh berarti 1,00. Tapi untuk ini kita beri contoh numerik aja ya. Nah, ini kita nggak pilih 8 semua. Labelnya, nah labelnya ini dari K1 tadi. Kalau K1 itu kan berarti kuesioner 1. Nama labelnya itu ya. Kuesioner 1. Aduh, maaf. Aduh, tak bagus ini. 1. Nah, kalau di Excel ini kita paling enak kalau dari Excel supaya lebih kita tidak mengetik lagi karena langsung kita ke bawah kan. Ini nanti ubah sendiri nih. Kalau di Excel juga kita bisa copy dia ke sini. Ini label dari yang tadi kan 7, 8, 9, 10 ya. Nah, ini value-nya. Value-nya itu nilainya. Misalnya tadi kan kita skala Likert. Nah, skala Likert itu kan nilainya kalau 1 itu apa? Labelnya apa? Jadi 1 itu misalnya apa? Sangat tidak nyaman. Ya, nyaman. Berarti kita add dulu. Untuk 2, kita ambil dia 2 adalah tidak nyaman. Di add 3 netral misalnya. Terus 4 nyaman. Ya, 5 yang sangat nyaman. Misalnya begini ya. Nyaman. Nah, ini berarti oke. Berarti ini semua ada di sini. Nanti tuh kalau kita tulis dia jawabnya 1 berarti ini, 2 ini gitu. Nah, ini harus kita buat semua. Ini yang seperti ada yang bertanya yang lalu itu bahwa kalau kuesioner 1 skala Likert ada boleh 5, ada boleh 4, ada boleh 3, enggak harus sama semua value-nya, nilainya 5 semua. Kalau 5 berarti 5, kalau 7 7. Sebaiknya jangan genap tapi harus ganjil. Nah, ini harus ini dulu semua tuh. Berarti 1 itu 1 harus jangan lagi nih. Berarti 2. Ini harus ditulis ini.
Aduh, 2. Misalnya ini, aduh, bilangan apa ini? Oh, di anu ya, oke nggak apa-apa. 5 oke ya. Nah, ini lagi yang ini semua tergantung dari jawabannya. Misalnya tadi itu apa? Sangat dingin, sangat dingin. Lama ini. Ya. 2 dingin. 3 apa? Netral misalnya. 4 kan bertentangan ya, panas. 5 kita kasih 6 aja ini deh supaya terlalu nanti saya hapus aja dulu ini. Oke, kita hapus aja dulu ini ya supaya terlalu panjang saya buatnya. Clear. 5 aja dulu. Berarti ini misalnya pertanyaannya apa tadi? Sejuk misalnya, berarti sangat sejuk. Tuh salah lagi. Ini harus 1 sangat tidak sejuk. Barang aja ini ya. 2 tidak sejuk misalnya. 3 netral. 4 satu lagi. Misalnya ini pertanyaannya apa? 1 apa? Terkait dengan sejuk nyaman apa? Nyaman kayaknya. Kembali lagi ya. Nah, harus tidak nyaman. Tidak, harus tidak nyaman. Kalau 2 ini hampir sama 1, 2, 3. Ordinal ini. Kalau skalanya tadi, ini kita belum ada ini. Harus ada dulu ini apa laki-laki perempuannya. Berarti harus kita insert dulu di sini. Ini jenis kelamin. Jenis kelamin misalnya kita anggap dia JK, misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin itu berarti ini jenis kelamin. Harus ada data. Nah, dari datanya ini kita dapat dia misalnya kalau 1 itu laki-laki. Nah, terus kalau 2 itu perempuan. Nah, ini yang saya bilang tadi itu. Jadi kita mau pakai lagi data kita itu harus insert dulu yang paling atas. Misalnya umur. Misalnya umur. Umurnya ini kita mau pakai ini umur responden. Nah, dari umur ini value-nya itu kita buat dia value internal. Jadi misalnya di sini ada scale interval. Scale ini ada scale ordinal nominal. Bisa ini yang jenis kelamin ordinal. Ada di sini scale, harus ada scale interval, ini harusnya di sini. Oke, ini biar dirubah-rubah boleh. Nah, sekarang ini umur responden kita value-nya. Kalau 1 itu misalnya umur 15 sampai 20. Berarti kalau yang 2 itu 21 sampai 30. Yang 3 itu misalnya 31 sampai 40. Pokoknya terserah aja nanti mau diambilkan.
berapa, misalnya 3 aja, ini kita sekarang 3. Nah, data-data yang tadi itu tersilakan mau pakai kacamata tidak pakai kacamata Anda buat nanti di sini ya. Nah, ini setelah ada data ini nanti kita sudah bisa ke ini nih yang bawah nih, data data view yang sebelah kiri. Kalau data variabel view itu sudah dijelaskan semua. Kalau ini tadi data data umum, datanya itu hanya umur, jenis kelamin. Kalau mahasiswa mau tambahkan, ditambahkan sendiri di sini. Data utamanya itu data data responden itu harus lebih awal daripada dari kuesioner-kuesioner yang ini. Paham ya? Setelah ini terisi, berarti data view. Nah, data view-nya ini kan sudah ada nih umurnya, jenis kelamin, kuesioner 1, 2, 3, dan kalau tadi di variable view-nya kita buat kuesioner sampai 10 sudah terisi di sini nanti, karena akan kita isi dia. Nah, sekarang kalau misalnya di umurnya ini kita kan menganggap bahwa 30 lah responden. Nah, si umur responden itu kalau 1 berarti berapa? Umur berapa tuh? Aduh, mahasiswa. Kalau 1 umur berapa? Kan tadi sudah kelihatan di value-nya. Kalau di value-nya berarti kalau umur tadi itu, nih, kalau 1 itu berarti antara 15 sampai 20 tahun umurnya. Gitu. Ya, kalau 2 berarti ini. Jadi kita mengisi dari ini. Nah, responden kita yang pertama itu, kalau dia ini nih umurnya 15 sampai 20, dia umurnya 13. Berarti saya isi 1. Jenis kelaminnya ini dia apa? Perempuan, laki-laki. Jenis kelamin hanya 1, 2 kan? Berarti angkatlah dia laki-laki kan? Nah, dari hasil kuesioner 1, 2, 3, 4 itu terjawab dari mereka itu, ini kan nilainya itu 1 sampai 5 ya. Jadi kita anggap misalnya ini dia menjawab 1, di sini dia menjawab 2, di sini 2 juga, atau 3, di sini 2, di sini 2 misalnya. Inilah jawaban dari kuesioner dari responden tadi. Nah, sekarang responden kita ada 30. Jadi ini saya acak aja dulu ya. Tidak usah diikuti ini karena saya acak saja. Ini data yang dimasukkan ini harus sesuai data yang kita ambilkan di Google Form. Jadi ini anggaplah ini ada 30. X salah 22 tidak bisa. Ini 1. Nah, ini untuk melihat nanti laki-laki berapa nanti akan kelihatan. Nah, bukan umurnya. Nah, ini kalau kita ambil kalau jenis kelamin ini kan juga, oh enggak, umur tadi ada value sampai berapa? 3 kan? Berarti harus ada 3 di sini. Anggaplah ada 3 juga. Nah, jenis kelaminnya harus 1 dengan 2 karena laki-laki dengan perempuan. Nah, anggaplah hasilnya seperti ini. Jadi kita lihat saja dulu. Kurang lebih seperti ini supaya cepat karena waktu sudah pukul 11.37. Nah, ini dari kuesionernya tadi ini dari jawabannya mahasiswa, jawabannya si responden. Nah, ini harus 1 sampai 5. Jadi anggaplah ini menjawab 1. Ini bisa tidak valid loh kalau begini modelnya saya buat ini. Anggaplah begini. Nah, ini saya mengacak aja ya, bukan berarti ini. Saya mengacak saja dulu ini. Karena dia harus sama kan ini. Saya acak saja ini karena cuma mau tahu bagaimana validitas dengan reliabilitasnya. Berarti kan tadi sampai 30, berarti ini anggaplah ini. Nah, ini juga salah ini saya ini. Ini harus ada ini mungkin hasilnya tidak bagus ini grafiknya karena saya cuma mengacak begini bukan dari hasil responden. Ya, saya percepat aja ini clear. Nah, kalau sudah terisi semua ini, berarti data sudah terisi yang tadi itu, berarti kita mau analisis. Yang pertama, kita harus tahu dulu deskripsinya, deskripsi datanya ini. Nah, kita analyze data ini, frekuensinya atau deskriptifnya, ini banyak sekali. Ini kita convert ke samping semua, baru kita option, ini nanti dilihat dulu apa yang kita mau dapatkan.
Ya, kita mau dapatkan maksimumnya, minimumnya, atau ini, atau rata-ratanya. Nah, kalau nanti mahasiswa cari sendiri apa yang dibutuhkan untuk ini. Nah, data itu ada di sini. Nah, data itu kan hampir sama dengan yang tadi kita dapatkan itu di ini. Pie chart-nya nanti ada. Jadi, umur responden yang 30 orang itu eh ini salah ini. Salah ini. Nggak boleh kita cari. Kita ulang lagi, kita kembali. Ini pie chart-nya langsung. Bar chart atau pie chart, histogram juga ada. Berarti ini harus kita lihat dulu. Continue, statistiknya apa yang kita butuhkan, mean, median. Nggak usah, sama deviasi, oke. Nah ini, baru kelihatan. Berarti ini Wow. ini frekuensinya nih untuk umur responden. Dari 30 responden tadi itu yang ada itu 13 orang, yang 15-20 umurnya. 21-30 umurnya 12 orang dan 31-45 orang. Datanya adalah ini 30 orang. Nah, untuk dari jenis kelamin dari 30 orang 18 perempuan, 12 laki-laki. Nah, ini semua data-data ini kuesioner 1 2 3 4 ini nih. Ini yang kita bisa lihat semua ini. Nah, pie chart-nya sama dengan yang tadi ini. Yang di atas tadi itu. Berbentuknya histogram juga bisa ini. Nah, berapa dia? Ini harusnya kelihatan berapa persen di sini berapa persen. Nih hasilnya ini ya. Nah dari hasil ini nanti anak mahasiswa yang mengomentari di tulisannya. Ya yang jelas ini mahasiswa untuk deskriptifnya sudah tahu cara menemukannya berapa jumlah yang menjawab demikian. Misalnya ini kan. Tuh, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Tapi Prof, Ya. kalau misalnya kita mau cari tahu kualitas dan kredibilitasnya itu di mana, Prof? Ya, sebentar. Ini baru deskriptifnya, validitasnya. Berarti untuk deskriptif sudah ya, sudah tahu semua. Oke. Nah, untuk validitasnya itu kita ambil dia nanti di uh, validitas dengan reliabilitas ini. Nah, ini kita ambil dia dari kuesioner saja. Tidak usah ambil data. Deskriptif tadi itu datanya. Ini statistik, dia scale item, continue, oke. Nah, convex alfanya nanti di sini kelihatan ini nih. Nah, untuk validitasnya itu, convex alpha itu harus 0,3 minimal. Ada dua cara. Kita lihat dari convex alfanya saja di sini. Harus lebih dari 0,3. Tetapi ada juga dengan cara rumus. R table harus, R hitung ini harus lebih besar daripada R table. Nah, R table itu kita lihat di mana? Nah, harus lihat tuh data tabel. Datanya tabel, ada data tabelnya itu. Nah, tapi lebih gampangnya untuk kan ini mahasiswa baru metodologi penelitian, tidak usah dulu kita pakai hitung-hitung. Kita main di statistik sini saja, SPSS. Tapi mahasiswa harus tahu ada dua caranya untuk validitas dengan reliabilitas. Nah, kalau yang ini, kalau misalnya berarti ini kuesioner 2 ini tidak valid ini. Kuesioner 1, karena dia di bawah, ini sebenarnya 0,294, hampir sama 0,3. Ya, jadi boleh ya, boleh tidak. Kecuali ini kuesioner 5 0,1, berarti dia di bawah 0,3. Berarti dia kuesioner 5 itu tidak valid. Yang ini harus outlier, hilangkan. Tidak kita analisis lagi. Yang kita analisis itu hanya kuesioner 1 sampai kuesioner 4. Begitu. Ada pertanyaan? Ya, ini validitas. Sekarang ini untuk reliabilitasnya. Convex alfanya 0,458. Nah, convex alpha untuk yang reliabilitas itu harus minimal 0,6. Berarti tidak bisa kita olah data ini. Begitu.
Tapi ada dua cara. Sekarang ini dari validitas nih. Dari validitas itu kita hilangkan dia kuesioner 5. Setelah kita keluarkan kuesioner 5, apakah dia valid atau tidak? Nah, kita ke situ. Sekarang kita hilangkan ini kuesioner 5, kita clear dia, ya. Berarti karena ini yang kita analisis 1, 2, 3, 4. Oh, harusnya saya nggak usah clear. Tunggu. Aduh, sudah ini variabel. Nggak usah itu. Harusnya kan bisa nanti cara yang tadi itu. Jangan dipindahkan. Jangan di ini. Analyze. Scale. Ini maksudnya tadi yang 5 itu di sini kan nih. Yang kita pindahkan ke kanan ini kan ini akan di item yang dianalisis yang ini. Tadi tanpa dihapus di sini pun ini bisa kita analisis statistik. Ini kan sudah diatur tadi ini semua, berarti continue saja baru oke. Kita lihat ini. Berarti dia reliabilitas cron base alpha-nya itu 2,118. Berarti ini tidak bisa. Berarti data ini tidak valid, tidak reliabilitas untuk kita analisis ini. Karena apa? Karena tadi itu pertanyaan-pertanyaan saya itu menjawabnya dengan copy paste. Berarti amburadul ini si responden menjawabnya. Paham? Paham ya? Paham, Prof. Nah, gitu. Nah, kalau kita misalnya membuat dia ini bagaimana ya? Kalau ke satu itu oke lah kita anggap dia 5 rata-rata ke 4, mungkin 3. Tapi ini ada enggak ini. Nah, ini kemungkinan dia bisa valid ini. Dari jawaban itu pun tidak. Bentar ya. Nah, kita lihat hasilnya ini. Analyze, ini kan beda nanti nih. Nah, kita ambil semua ini karena untuk yang ini kita kan mau tahu apakah dia datanya ini analyze, descriptive, frekuensinya. Statistiknya sudah ada semua tadi, continue, oke. Nah, berarti hasilnya seperti yang tadi juga. Demikian. Ya. Nah, ini kan bagus nih menjawabnya tadi, pakai chartnya begini. Ini juga kurang, ini bagus yang kalau begini, ini juga mungkin agak. Nah, oke. Nah, data ini kita kembali ke reliabilitas. Ini saja karena tadi sudah habis. Oke saja karena sudah didatakan tadi. Nah, convex alpha-nya 111. Berarti oke semua. Karena jawabannya tadi saya atur bagus semua. Berarti convex alpha oke. 1 semua, mendekati 1 adalah paling bagus nilainya, valid. Reliabilitasnya bagaimana ini juga 1, berarti oke, valid. Berarti semua kuesioner 1 sampai 4 ini bisa kita analisis begitu. Ya. Bisa kita analisis semua data itu. Nah, jadi nanti mahasiswa sisa ini aja nanti. Kita melihat misalnya tadi data ini juga. Ya, inilah nanti mahasiswa analisis di hasil ininya. Misalnya ini data statistik ya, untuk respondennya ini bisa mahasiswa langsung ambil ke ini yang mahasiswa lagi ini. Ambil yang umur responden itu mana yang ininya. Kita ambil dulu data ini. Dari mahasiswa mudah-mudahan nanti bisa. Nah, dari data ini kira-kira ini persennya enggak ada caranya itu langsung kita bisa ambil persennya. Nanti diatur sendiri. Nah, inilah mahasiswa nanti mengomentari ini. Bagaimana? Komentari mengenai data ini. Ya, ini kan di hasil penelitian. Di bab hasil penelitian. Nah, setelah itu di kesimpulannya dari hasil semua kuesioner tadi itu mahasiswa menyimpulkan apa? Silakan buat di kesimpulan itu.
begitu. Begini, tugasnya mahasiswa ada cara untuk skala Likert. Kan ini susah nih kalau yang begini, ini dengan ini. Karena ini adalah 21 sampai, oh ini data, jangan. Kalau data itu tidak masalah, ya, data tidak masalah. Yang kita masalahkan itu yang kuesioner. Pertanyaan dia dari kuesioner. Berarti kita harus mengambil lagi nih. Jadi analyze ini. Ini harus dipindahkan. Berarti ini kita ini, berarti anggaplah chartnya kita mau baca, continue, oke. Berarti ini setiap kuesioner ini. Setiap kuesioner ini. Data tadi itu tidak perlu kita ambil. Mudah-mudahan mahasiswa bisa paham deh, saya bicara cepat ini, baru nanti mahasiswa tidak paham. Nah, tadi itu kan kuesioner ini kan responden tidak kita analisis untuk hanya mengomentari dia bahwa si responden itu sekian jumlahnya. Nah, dari hasil kuesionernya itu bagaimana? Ini loh. Ini menyatakan sangat nyaman poin 5, nyaman poin 4, netral poin ini. Dan ini mahasiswa mengomentari ini. Mengomentari apa? Hasilnya ini. Dari kuesioner 1 dengan pertanyaannya ini gini. Dari pertanyaan ini untuk skala Likert itu ada lagi teorinya. Tapi mahasiswa cari sendiri bagaimana caranya itu. Karena ada lagi yang maksimal, berapa maksimalnya, berapa ininya, itulah yang dinyatakan kesimpulan dari ini bagaimana. Kesimpulan dari ini tuh bagaimana. Karena nyaman, netral, dan ini hampir sama. Nah, apakah kita bisa berkesimpulan bahwa dari kuesioner 1 itu jawabannya sangat nyaman? Itu mahasiswa lihat sendiri banyak sekali di Google dengan tata cara banyak sekali. Bahwa dari kesimpulan bar chartnya ini kita simpulkan bahwa dia adalah sangat nyaman. Karena ada salah satu cara itu, kalau tidak salah ini misalnya kan poin 5-nya nyaman, 5. Semua itu harus dikali dulu dengan berapa jumlah responden? 30. Berarti ini sama dengan berapa? 50. Yang menyatakan tidak nyaman. Oh bukan. Misalnya menyatakan nyaman 10, itu poinnya dikali dengan 5. Dikali dengan 5, poinnya 5. Sekarang 12 orang yang menyatakan dia adalah nyaman. Tadi kan sangat nyaman, 5 kali 4. Nah, poinnya semua ini sama dengan berapa? Nah, pokoknya mahasiswa punya tugas cari sendiri banyak sekali cara di Google sehingga setiap kuesioner ini kita bisa simpulkan bahwa dari kuesioner 1 itu bahwa demikian hasilnya. Oke? Bagaimana? Nah, ini kan gampang sekali semuanya. Tidak perlu kita ini, apalagi tadi ini hebat sekali mahasiswa semua. Semoga mudah-mudahan semua, bukan hanya 3 yang presentasi tadi, tugas sudah ada semua, dan itu perlihatkan pada sekolah. Setelah itu minggu depan sudah ada komentar-komentar lagi mengenai validitas dengan reliabilitas. Intinya reliabilitas itu harus lebih besar daripada 0,6. Kalau validitas harus lebih besar daripada 0,3. Begitu. Kalau misalnya valid dari 10 kuesioner itu ternyata tidak valid itu 2, berarti hanya 8 yang diukur ulang untuk reliabilitasnya. Hilangkan yang 2 pertanyaan itu, baru simulasi lagi untuk mendapatkan reliabilitas. Kalau Cronbach's alpha di bawah 0,6 itu berarti sudah reliable. Nah, dan setelah itu kita udah tahu berarti 8 pertanyaan itu analisis dia. Analisis dengan cara apa? Dengan cara di Word yang saya bilang tadi. Oke, sekarang 10.53. Ada pertanyaan atau ini? Mudah sekali kan ini? Tahu Prof, itu nanti kita masukkan kayak 10 pertanyaannya, nanti bar chartnya begitu semua dimasukkan. Iya, 10 pertanyaan. Dari 10 pertanyaan itu boleh kita menjadikan lagi satu grup untuk menyimpulkan. Tidak membuat satu grup untuk pertanyaan itu langsung menyimpulkan, silakan. Ya,
Oh begini, ini mumpung saya pokoknya intinya kalau sudah terbuka Mendeley tadi itu berarti kita citasi dari sini. Misalnya ada tulisan, baru kita langsung citasi dia, insert citasi. Insert citasinya ini nanti kita harus sudah terbuka Mendeley-nya. Ini tidak bisa terbuka. Ya insya Allah nantilah. Semoga ini lagi. Ya, kita akhiri dulu perkuliahan. Pertanyaan yang tadi bagaimana? Yang tadi pertanyaan mengenai pertanyaan mengenai yang di SPSS dulu. Tahu ya Prof, itu kan kalau misal apa namanya berapa batas soal yang nggak boleh apa namanya Prof, kayak batas maksimal pertanyaan yang bisa kita up kalau misal nggak reliable kan 10. Kalau misal Ya, kayak 5 yang valid Prof, bagaimana itu? 5 jadi apa atau ulang? harus 5 saja yang di-up, tapi itu kan sebetulnya tidak signifikan. Kalau hanya 5 pertanyaan itu tidak ini. Tapi tidak ada batasan bahwa batasan pertanyaan itu harus 5, harus 10. Nah, ini kecuali untuk yang purposive sampling namanya, itu ada datanya bahwa minimal 30 question, 30 responden. Tapi dari jumlah kuesionernya itu belum ada yang mengatakan bahwa sebaiknya minimal 10 begitu. Tergantung dari apa yang kita mau gitu, apa yang kita mau ketahui. Contohnya tadi kita mau yang tadi itu di ruang publik. Di ruang publik itu kita mau ketahui apa tentang bagaimana kebersihan pada ruang publik. Nah, itu kan membutuhkan pertanyaan sebanyak mungkin supaya ini akurat, ini kita menjawabnya itu. Tetapi tidak ada batas akhir bahwa minimal 10, minimal 5 gitu. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya Tri Anggara ini kalau misalnya 10 tidak valid 5 berarti harus 5 dianalisis ya harus begitu. Tetapi apakah 5 itu pertanyaan yang hampir sama tapi tidak semua pertanyaan yang terkait misalnya penghawaan, pencahayaan atau tidak terkait dengan apa yang kita mau gitu. Pas yang 5 ini hanya yang kita tadi putar balik kalimat ini hanya itu saja. Padahal kita mau ketahui banyak, kita mau ketahui ini. Ya akhirnya berarti kuesioner kita harus mengulang itu lagi. Kalau tidak signifikan, apa yang kita mau temui, apa yang kita mau dapatkan, apa yang kita mau simpulkan. Kalau kita melihat dari pertanyaan-pertanyaan sudah ini ya udah, tapi tidak ada persyaratan bahwa minimal sekian. Kecuali purposive sampling minimal 30 responden. Begitu. Tadi yang kemarin sudah saya perlihatkan bahwa kalau purposive sampling minimal 30, tetapi kalau random itu tergantung dari berapa jumlah di sana. Misalnya di permukiman jumlahnya berapa. Itu juga belum saya perlihatkan juga. Nanti insya Allah kalau waktu masih ada kita nanti lari ke pemilihan pengambilan sampel itu. Tapi nanti insya Allah juga Ibu Ria akan memberikan itu. Nah, kualitatif dan kuantitatif juga dengan cara itu. Gimana, Tri Anggara? Aman? Ya, terima kasih Prof. Oke, kita tutup dulu, Asrar. Nanti satu hari sebelum kita kuliah lagi minggu depan, kita lakukan online atau offline. Malamnya itu segera infokan ke saya supaya mengingatkan, saya beritakan bahwa online atau offline, ya. Sebetulnya kalau kita offline begini dengan cara yang untuk statistik tadi, saya lebih gampang kalau saya di sini untuk memperlihatkan. Kalau teori-teori memang saya lebih suka kalau di kelas kita offline karena lebih jelas kita lihat mahasiswa yang betul-betul bisa menyimak ini atau bagaimana. Kalau ini kan lebih susah kemana. Tadi lagi bermasalah yang Mendeley. Padahal ini Mendeley saya baru pakai baru 1 bulan lalu, 2 bulan lalu. Mungkin saya rubah ininya. Atau begini, aduh, sudah 11.07. Pokoknya 11.15 kita berhenti ya. Saya coba lihat dulu deh. Iya, bagaimana? Ada pertanyaan? Pertanyaan itu berapapun responden dan soal kuesionernya itu untuk validitas dan reliabilitasnya itu tetap 0,3 dan 0,6. Ya, tetap. Berapapun kuesioner, berapapun ini serta validitas itu adalah di bawah di atas 0,3, reliabilitas di atas 0,6. Menghitungnya ada 2 cara untuk validitas dengan R-tabel dengan R-hitung, dan R-hitung itu harus lebih besar daripada R-tabel. Gitu. Ini minggu depan Prof sudah ada hasil statistik sama komentarnya. Ya.
Sebaiknya begitu. Supaya kita kan minggu depan itu sudah minggu keempat. Berarti kita pertemuan 2 kali lagi. Setelah 3 kali lagi. Nah, nanti kita selesaikan di situ. Nanti di minggu ke-6 kita tinggal melihat apa yang kita harus revisi dan seterusnya gitu. Ya, karena ini kan tadi juga belum ada latar belakang, pendahuluan belum ada kan di penulisan. Nah, itu harus lengkap dulu. Tunggu, saya coba dulu melihat apakah Mendeley saya ada ada yang saya rubah. Bentar ya, saya lihat dulu di email karena saya pernah merubahnya mungkin supaya ada username. Tidak ada. Tapi Prof mau bertanya Anissa, Prof. Oh iya, silakan. Ya, Anissa, gimana Anissa? Permisi Prof, Ya, izin untuk silakan. yang dikumpul sebentar itu tugas apa Prof? Yang Dikumpul di sekolah. dikumpul di sekolah itu terserah mau print screen yang Google Form-nya tadi atau apa saja atau data dari Google Form boleh juga. Perlihatkan aja itu di print screen atau bagaimana. Bagaimana caranya, Mbak? Bahwa saya tahu bahwa sudah semua kerjakan untuk mengenai yang ini tugas yang pertama. Begitu. Oke, atau langsung di PowerPoint di copy dia di copy dia ke Word untuk data-data pie chartnya tadi boleh, datanya juga boleh. Terserah bagaimana caranya. Ya, oke, Anissa. Iya baik Prof. Ya, yang jelas ini tugas pertama, terserah mahasiswa mau memperlihatkan bagaimanapun caranya untuk yang di sekolah, silakan. Nanti itu di PDF-kan saja. Mau di print screen dari hasil Google Form-nya supaya kelihatan judul dengan jawaban dan kuesioner. Kuesioner itu mau dimasukkan ke Word, mau di PDF-kan, boleh, terserah. Oke? Tapi Prof, kalau bentuk Excel, karena ini JForm dia ada juga otomatis ke Excel gitu Prof. Lebih bagus lagi. Di Excel saja dikirim langsung ke Excel. Ya? Jadi semua boleh bagaimanapun caranya. Oke? Ya, oke, kita akhiri dulu perkuliahannya 11:10 karena jam 13 saya mengajar lagi dan saya harus ke Taman Andrea dulu. Ini ada sesuatu yang harus diselesaikan dan harus kembali jam 1 online juga. Jadi kita akhiri saja. Ini yang hadir 45, berarti ada 5 yang tidak hadir. Bagaimana cara kita tahu ini 5 tidak hadir? Ya sebentar, saya kirim nama-namanya Prof. Ini sudah Ya. saya screenshot. Oh ya, alhamdulillah. Oke, kalau itu nanti asal yang tidak ini tim namanya supaya saya bisa absen setelah ini. Mungkin pulang sore nanti saya berabsen. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof.